Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fatia. Di kelas 10 MIPA 4, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Agar bisa mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer bisa meminta atau menerima layanan atau servis. Kemudian untuk manfaatnya adalah misalnya untuk membuat online shop atau e-commerce, sosial media, kemudian video call, menjaga data, mempermudah untuk sharing files, mempermudah antar perusahaan untuk saling berkomunikasi, menghemat biaya, dan masih banyak yang lainnya. Tentang jenis-jenis jaringan komputer, yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN ini menghubungkan perangkat yang jaraknya relatif pendek. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih LAN di dalam satu kota. Kemudian ada PAN atau Person Area Network. Sama seperti halnya LAN, PAN ini jaringan komputer yang biasanya mencakup wilayah yang lebih pendek seperti halnya rumah atau kantor. Kemudian ada CAN atau Campus Area Network. Sama seperti halnya MAN, bisa dibilang mirip seperti MAN. CAN ini terbatas pada universitas atau akademi. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Kemudian ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempunyai kantor di Solo dan Semarang. Perusahaan tersebut dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Ini ada WAN atau Wide Area Network. WAN sendiri bisa dibilang mirip seperti LAN yang jaringan komputernya mencakup wilayah yang lebih rendah, yang lebih kecil, seperti halnya rumah atau kantor. Dan untuk topologi jaringan komputer, yang pertama ada topologi BIS. Topologi ini digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keuntungannya, yang pertama hemat kabel, kemudian lewat kabel sederhana, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kerugiannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas pada jalur utama, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kemudian diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kemudian ada topologi star. Topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server. Keuntungannya, paling fleksibel, pemasangan atau perubahan station sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Kerugian, boros kabel, perlu penanganan khusus, kontrol terpusat sehingga HUB jadi elemen kritis. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring ini, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Kelemahan, setiap nodes dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang ditawarkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Penambahan komputer baru lebih sulit. Peka terhadap kesalahan. Kelebihannya, tidak terjadi collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi BIS. Karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Kemudian hemat kabel. Ini ada topologi tree. Topologi tree adalah jaringan yang berbentuk tree atau pohon, merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi BIS dan star, di mana jaringan topologi BIS menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk pohon, topologi BIS adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya.
Kelebihannya, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar, perkembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point-to-point. Kemudian kekurangannya, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran HUB cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan, akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Kemudian, biaya perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Kemudian, biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Kemudian, instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Kemudian, memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision di kabel utama. Kemudian ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut Decade link. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan untuk sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang tujuh tanpa perantara. Kelebihan topologi mesh yaitu dengan Decade link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kemudian, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lain. Kemudian, keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika ada gangguan. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel dan port I/O. Kemudian proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada topologi hybrid. Topologi jaringan jenis hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Kelebihannya adalah fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Kemudian, tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil. Kemudian, kekurangan topologi hybrid adalah 1. Biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup sulit. Kemudian, instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Kemudian, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu HUB, switch router, access point, LAN card, dan wireless card. Kemudian ada topologi linear. Topologi jaringan linear disebut juga topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat pada komputer. Ciri utama topologi linear adalah memiliki skema yang serupa dengan topologi BIS dan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58. Kelebihan topologi linear adalah mudah dalam melakukan pengembangan jaringan, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah, skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun, proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Kemudian kekurangannya adalah potensi untuk terjadi collision cukup tinggi, karena itulah topologi jenis ini hanya sesuai untuk jaringan komputer dalam skala kecil. Kemudian, keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan jadi lamban. Kemudian, wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeater untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Ada batasan maksimal jumlah node yang bisa tersambung dalam satu sistem topologi. Kemudian, rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem menjadi rusak. Sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Kemudian ada topologi peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan yang lain. Kelebihan topologi jaringan peer-to-peer adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti HUB atau switch. Biaya yang diperlukan murah dan proses instalasi mudah untuk dilakukan. Kekurangannya adalah keamanan data yang kurang terjamin, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan
akan mengganggu proses arus data. Kemudian ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu seperti sistem operasi atau operating system OS merupakan bagian dari komputer sebelum adanya perangkat lunak lain. Sistem operasi ini berguna untuk mengendalikan, mengontrol atau memberikan koneksi dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi ini biasanya berupa Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. Masing-masing sistem operasi memiliki kekurangan dan kelebihannya yang berbeda-beda. Kemudian ada pengolah kata. Pengolah kata dikenal dengan nama word processing. Perangkat lunak ini berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, dan penyusunan dokumen. Perangkat lunak pengolah kata akan memudahkan membuat surat lamaran kerja, proposal, hingga naskah pidato. Bahkan data dalam bentuk grafik, gambar, dan tabel juga bisa disajikan dengan perangkat ini. Perangkat lunak ini berupa Microsoft Office Word, OpenOffice Writer, LibreOffice, Lotus Word, WordPerfect, dan masih banyak lagi. Kemudian ada browser. Perangkat lunak komputer juga terdiri dari browser. Browser ini akan sangat membantu pengguna menjelajahi atau mengakses informasi melalui internet. Pengguna juga dapat dimudahkan dengan layanan search engine. Pengguna menjadi lebih mudah melakukan pencarian data dengan menulis kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Perangkat lunak browser ini berupa Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Kemudian ada desain grafis. Perangkat lunak komputer ini cocok digunakan pengguna yang suka dan memiliki pekerjaan di bidang desain. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Hampir sama seperti perangkat lunak pengolah gambar, perangkat ini juga bisa mendatangkan peluang besar untuk bisnis. Perangkat lunak ini berupa Photoshop, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Picture Manager, dan masih banyak lagi. Kemudian ada presentasi atau PPT. Perangkat lunak presentasi akan sangat memudahkan pengguna membuat poin-poin penyajian data. Perangkat ini akan berguna untuk kepentingan sekolah, kuliah, dan perkantoran. Proses penyampaian ide atau gagasan juga menjadi lebih menarik dan interaktif. Hal ini akan membuat audiens menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan dan mudah memahaminya. Pengguna juga bisa menambahkan objek seperti gambar, video, suara pada presentasinya. Perangkat ini seperti Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, K-Presenter, iWork Keynote, Macromedia Outerwear, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar ini berhubungan erat dengan desain grafis. Pengguna bisa membuat, mengolah, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Perangkat ini juga akan sangat memudahkan dalam pemasaran dan periklanan. Perangkat ini bisa mendatangkan peluang bisnis jika bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Perangkat ini adalah Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand, dan masih banyak lagi. Kemudian ada jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer dirancang untuk membantu perangkat keras menjalankan fungsinya lebih baik. Perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Perangkat ini bisa digunakan di perkantoran, sekolah, dan perguruan tinggi. Perangkat lunak ini berupa Microsoft Network Monitor, Angry IP Scanner, OpenNMS, Wireshark, dan masih banyak lagi. Kemudian ada chatting. Perangkat lunak komputer juga menyediakan chatting. Perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Fungsi utamanya hampir sama dengan perangkat lunak pada ponsel. Pengguna bisa saling bertukar pesan dengan lebih mudah. Perangkat lunak ini berupa Yahoo, Messenger, Line, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengelola angka. Perangkat lunak pengolah angka sangat berkaitan dengan data dalam bentuk angka. Perangkat ini akan memudahkan pembuatan tabel, pengelolaan data grafik, perhitungan, dan menyimpan data angka. Perangkat lunak pengelola angka ini seperti Microsoft Excel, K-Spread, OpenOffice, Calc, StarOffice, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengolah data. Perangkat lunak ini berkaitan erat dengan pengolahan data dalam jumlah cukup besar atau database. Perangkat ini akan memudahkan pengguna dalam membuat data, menyunting, menyeleksi data, dan membuat laporan. Jadi, pengguna tidak perlu repot-repot membuatnya secara manual karena sudah ada perangkat lunak yang mengaturnya secara otomatis. Perangkat lunak pengolah data ini
berupa Microsoft Access, Workspace, SPSS, MySQL, DBase, dan masih banyak lagi. Kemudian ada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu seperti CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer, sehingga CPU biasa disebut sebagai otak dari komputer. Kemudian ada motherboard atau mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip bias, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Kemudian ada monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, ya, berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Kemudian ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk masukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada komputer. Kemudian ada mouse. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada komputer. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Kemudian ada hard disk internal. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan kakuin berlapisan piringan magnetik oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Kemudian ada prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Kemudian ada power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Kemudian ada LAN card atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN. Kemudian ada AGP card atau Accelerated Graphic Port. AGP card atau Accelerated Graphic Port adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memaksimalkan layar resolusi gambar pada komputer. Kemudian ada VGA card atau Video Graphic Accelerator. VGA card adalah perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Kemudian ada VDD atau Floppy Disk Drive. VDD adalah perangkat keras yang digunakan untuk memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam disket. Kemudian adalah joystick. Joystick adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk mengendalikan permainan dalam komputer. Kemudian ada printer. Printer adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto, tulisan pada media kertas. CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Kemudian ada scanner. Scanner adalah alat input yang mempunyai fungsi yang mirip dengan mesin fotokopi. Dengan proses penggunaannya, mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer yang hasilnya dapat dilihat pada layar komputer. Modem. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kemudian ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, sampai 30 GB penyimpanan teratas. Kemudian ada speaker. Speaker adalah perangkat keras yang keluaran atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan suara dari komputer. Kemudian ada trackball. Trackball adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat petunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh dari perangkat keras atau perangkat lunak. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun saya hanya menyebutkan beberapa saja. Sumber-sumber dari materi-materi yang saya jelaskan adalah ada di liputan6.com, kemudian ada di newgis.wordpress.com, kemudian ada di www.gurupendidikan.co.id, kemudian ada di salamadian.com. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.